Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Psikologi Industri berisi dua materi. Yang pertama adalah tentang kepemimpinan, kedua adalah tentang pengambilan keputusan. Nah, untuk materi kepemimpinan saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan sifat dan perilaku kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah suatu seni atau art dan juga kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, kemampuan ini merupakan ramuan dari sejumlah unsur, yaitu kemampuan menggunakan kekuasaan secara efektif dan bertanggung jawab, juga kemampuan untuk memahami manusia bahwa manusia mempunyai perbedaan kekuatan motivasi dalam waktu yang berbeda. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa leadership is the art or process of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically toward the achievement of group goals. Nah, ini pendapat dari Kuntz dan Weyrich. Nah, kemudian ada beberapa terkait dengan teori dari sifat kepemimpinan. Yang pertama, apakah sifat yang membuat seorang dapat menjadi pemimpin? Apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk melalui suatu proses? Nah, jadi Depis merumuskan ada 4 sifat yang mempengaruhi terhadap kepemimpinan organisasi. Yang pertama adalah yang disebut dengan kecerdasan. Yang kedua adalah kedewasaan dan keluasan hubungan sosial. Yang ketiga adalah motivasi diri dan adanya dorongan untuk prestasi. Dan keempat adalah sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Nah, sifat-sifat pemimpin. Nah, dalam kaitan dengan sifat-sifat pemimpin dalam suatu organisasi, jadi pemimpin itu harus mempunyai beberapa sifat. Yang pertama adalah intelijensia, yaitu dia mampu berbicara, menafsirkan dan benaran yang lebih kuat daripada anggota-anggota yang menjadi bawahannya atau yang dipimpinnya. Dan kedua, mempunyai kepercayaan diri. Nah, sifat ini berupa keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang ketiga adalah determinasi. Determinasi yaitu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, gigih, dan juga bisa mempengaruhi dan cenderung bisa mengarahkan anggotanya untuk melakukan perintah demi tujuan organisasi. Yang keempat adalah integritas. Nah, setiap pemimpin harus memiliki sifat integritas atau kejujuran dalam memimpin anggotanya dan juga organisasinya. Yang kelima adalah sosialibilitas ya. Nah, ini meskipun pemimpin merupakan seorang yang harus memiliki ketegasan dan kewibawaan, juga dia harus mampu menjalin kerjasama, punya hubungan yang menyenangkan, sopan, baik, dan juga selain dengan anggotanya juga dengan mitranya. Nah, kemudian ada orientasi dari pemimpin ya. Nah, pemimpin yang efektif ini ada 2 gaya kepemimpinannya. Yang pertama adalah yang berorientasi kepada tugas, di mana perilaku pemimpin yang menekankan bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat kepada bawahannya. Kedua adalah gaya kepemimpinan orientasi karyawan. Nah, di mana di sini perilaku pemimpin yang menekankan pada upaya memberikan motivasi kepada bawahan. Nah, kemudian ada hal yang juga penting untuk diketahui tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah karakter dari pribadi pemimpin. Yang pertama, dia harus energik, punya sifat untuk relasi, dan juga responsif. Ya. Nah, kemudian hal lainnya adalah terkait dengan model atau gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang dapat dijadikan referensi dalam memimpin organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan autokratis. Nah, ini gaya yang memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Nah, biasanya orang ini bersifat otoriter, sangat dominan ya. Kemudian ada kepemimpinan yang birokratis ya. Gaya pemimpinan birokrasi di mana biasanya diterapkan dalam suatu organisasi yang sifatnya rutinitas. Nah, gaya pemimpinan ini biasanya terjadi dengan sistem dan prosedur yang sudah diatur dan terbentuk sejak lama ya. Kemudian ada namanya gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, ini yang gaya kepemimpinan 2 arah ya, dari atas dan juga atau dari pemimpin dan juga dari bawah. Nah, dan juga sebaliknya dari bawah ke atas ya.
Gaya kepemimpinan ini biasanya melibatkan anggotanya dalam memecahkan suatu permasalahan dan mengambil sebuah keputusan. Kemudian ada gaya kepemimpinan delegatif, ya. Kemudian gaya kepemimpinan transaksional, ya. Kemudian ada kepemimpinan transformasional. Kemudian gaya kepemimpinan melayani, gaya kepemimpinan karismatik, dan juga gaya kepemimpinan situasional. Nanti di sini bisa dipelajari dalam materi yang saya berikan. Dan kemudian fungsi dari kepemimpinan, pertama adalah fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, dan fungsi pengendalian. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Nah, materi ini untuk pengambilan keputusan merupakan materi yang ke-12 dari bab ke-12, ya. Nah, konsep dari dan pengertian dari pengambilan keputusan atau dikatakan decision making adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depan. Nah, kalau kita lihat beberapa pandangan tentang pengambilan konsep pengambilan keputusan, ada yang mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, tingkatan dari pengambilan keputusan ini yang pertama adalah pengambilan keputusan otomatis, kemudian keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan, yang tidak adalah keputusan yang berdasarkan pertimbangan, dan yang terakhir adalah keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Nah, kemudian dari pengambilan keputusan ini ada beberapa tipe atau jenis dari keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan yang disebutnya terprogram atau terstruktur. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Yang ketiga adalah keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Nah, dalam kaitan dengan tahapan proses pengambilan keputusan, ini ada 4 tahapan. Pertama adalah intelligence, yaitu penelusuran, pendeteksian, dan pengenalan masalah dalam rangka untuk melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, desain, yaitu proses menemukan dan mengembangkan alternatif dan menguji kelayakan solusi. Yang ketiga, yang ketiga adalah choice, yaitu proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Ini meliputi proses pencarian, evaluasi, dan juga rekomendasi serta solusi. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah implementation, yaitu tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil, yang disusun berupa serangkaian tindakan yang terencana sehingga nanti keputusannya dapat dipantau dan juga nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian ada teknik pengambilan keputusan, yaitu teknik kreatif, teknik partisipatif, kemudian teknik berdasarkan rasio, dan eskalasi komitmen. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada trial and error. Cara ini merupakan metode yang paling rendah tingkatannya, dilakukan orang yang belum pernah mengalami atau mengenal, belum tahu sama sekali. Kemudian ada intuition, ini penyelesaian masalah dengan intuisi atau nalar atau bisikan hati. Yang ketiga ada nursing process, yaitu proses keperawatan, merupakan langkah penyelesaian masalah yang sistematis dan didukung oleh rasionalitas secara ilmiah. Ya, kemudian ada namanya scientific methods atau research process. Nah, ini proses penelitian yang bagaimana kita menyelesaikan masalah berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan logika dan juga dengan pendekatan yang sistematis. Nah, kemudian hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama adalah teknik Delphi. Nah, ini pendekatan teknik ini merupakan sekumpulan dan pendekatan yang membandingkan berbagai pertimbangan melalui serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang disertai dengan menyimpulkan informasi dan juga melakukan feedback berdasarkan pendapat orang sebelumnya. Yang kedua adalah teknik keputusan nominal. Nah, pada dasarnya teknik keputusan nominal adalah rapat kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 7 atau 10 individu yang duduk berkumpul, kemudian tapi tidak berbicara satu sama lainnya. Nah, nanti di sini masing-masing menuliskan gagasannya. Nah,
Ini adalah hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, kemudian dalam kaitan dengan etika dalam pengambilan keputusan, ini tentunya keputusan-keputusan individu yang salah satunya ada tindakan etis, yaitu gender, filosofi, aturan, dan juga yang terkait dengan reward dan punishment. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.